Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhana hadratil qudus subhana rajil azim subhana hadratil qarabatil qurayat ya rasul muhammad subhana hadratil wasnatar sinur taqwa wal madrasatul islamiyah wal muallimina fiha wal muta'allimina fiha wal muqimina wa rasulina alladhina sabaquna bil iman subhana hadratil jami'atul qura wa rawati wa darul jami'al quran wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sayyidina syawa'at al-nabiy qaddas سررهم ودرجات الذين سبحان حضرتي إلى روحي الحبيب القدر السلام الحبيب الرحمن السلام الحبيب أبو بكر السلام وتصلى سررهم ودرجات الذين سبحان حضرت جميع مثل القرآن ورد مدوم جميع مكر القرآن وقال من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكران وسيدنا شمع من دار الأمين قدس الله سر درجات الذين وسلم شمع شمع شهر مدي ونسأل الله سلام درجات رسول حضرته إلى رحمة الله كذا الناسين وغفر الله ذنوبهم وصبر إلى درجات المستسلمين ثم إلى حضرته إلى روح وجسد شيء لله وشن وبروي ثم إلى حضرته إلى روح إبراهيم ثم إلى حضرته إلى رحم من حضر هذا المجلس خصوصا آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا ومشايخ مشايخنا شغل الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. ربنا افتح بيننا. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال Man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannah wa innal alim yastaghfiru lahu ma fis samawati wa ma fil ardi hatta al-hitani fil bahri innal ulama warathatul anbiya. Wa an Abi Dzar annahu qala qala alaihi salatu wassalam ya Aba Dzar li'anna tadhku fata'lama baban min kitabillahi ta'ala khairun laka min an tusalliya mi'ata rak'atan wa li'anna tadhku fata'lama baban minal ilmi amalun bihi aw lam ya'mal khairun laka min an tusalliya alfa rak'atin. Wa qala alaihi salatu wasallam man ta'allama baban minal ilmi liyu'lama an-nasa a'ta lahu thawaba 70 nabiyyan
Wa qala alaihi salatu wasallam, man jalasa 'indal 'alim sa'ataini aw akala ma'ahu luqmataini aw sami'a minhu kalimataini aw masya minhu khutwataini a'tahu Allahu ta'ala jannataini kulla jannatun mathalud dunya marrataini. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh berkah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan inayah hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di majlis yang penuh berkah ini, yaitu majlis ilmu. Semoga perkumpulan kita di pagi hari ini membuat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita aturkan ke pangkuan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan berkah bacaan sholat tersebut, apa yang menjadi hajat kita, cita-cita kita yang mulia diijabah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak kita diakui sebagai umat Rasulullah dan mendapatkan syafaatnya, lebih-lebih syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada dasarnya kita semua ini adalah seorang yang salik. Salik itu adalah bahasa, yaitu orang yang menempuh, orang yang menempuh kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kita menjalani hidup ini, tujuan terakhir ialah menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pergunakanlah hidup kita ini yang mana bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala akan ridho. Ini khususnya mumpung ada teman-teman dari Pondok Pesantren Ulil Albab Doyo, tapi jangan ngaji sendiri di belakang. Sini ngaji, sana ngaji, tak kasih mic nanti ya. Saya yang dengarkan nanti, kan ya, didengarkan. Ini khususnya kepada kalian yang lagi menuntut ilmu atau fadilah dari ilmu. Dan sering kami sampaikan di majlis ilmu, majlis sholawat ataupun majlis yang lain, tugas untuk menuntut ilmu bukan hanya di pesantren, bukan hanya di bangku sekolahan, bukan hanya di bangku institusi perguruan tinggi. Akan tetapi selama kita masih hidup, diwajibkan untuk kita menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, man salaka tariqan ilal ilmi salakahu bihi tariqan ilal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berjalan, yang mana jalannya itu untuk menuntut ilmu, salakallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan orang tersebut, yaitu jalan menuju ke surga.
ada sebuah cerita yang mana datang dari seorang penggali kubur. Ini terjadi di daerah Timur Tengah, yaitu suatu ketika si penggali kubur ini dapat orderan untuk menggalikan kubur. Sewaktu menggali kubur, kemudian selang beberapa saat, beberapa jam, datanglah si jenazah tersebut. Ketika si penggali kubur ini menarik jenazah untuk dimasukkan ke liang lahat, di situ orang yang kerjanya penggali kubur ini diperlihatkan oleh Allah, yaitu diperlihatkan oleh Allah bahwasannya kuburan orang tersebut itu bagian taman dari taman surga. Nah, di situ si penggali kubur tersebut sampai pingsan dikarenakan terjadi keanehan dalam pemakaman tersebut. Nah, ketika si penggali kubur ini pingsan, kemudian diangkat di atas, dilanjutkanlah prosesi penguburan. Kemudian orang tersebut dikasih sadar, dibangunkan, ditanya, "Wahai fulan, apakah yang terjadi ketika engkau tadi dalam prosesi pemakaman?" Nah, orang tersebut bercerita bahwasanya kuburan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan, yaitu kuburannya ini menjadi taman dari taman surga, yang mana baunya sangat harum sekali. Akan tetapi orang-orang tidak percaya. Kamu itu tipu-tipu, mengada-ada. Jadi orang-orang di situ tidak ada yang percaya. Selang beberapa hari, kemudian dia mendapatkan orderan untuk membuat lubang liang lahat lagi. Nah, yang memesan ini adalah seorang ibu-ibu yang mana pesan, "Pak, bikinkan saya satu liang lahat lagi." Nah, orang ini kaget loh, ini kan ibu yang kemarin pesan yang pertama, kok ini pesan lagi? Selang beberapa waktu datanglah si jenazah lagi. Dan ternyata ketika prosesi pemakaman berlanjut, orang tersebut ini diperlihatkan oleh Allah lagi bahwasannya makamnya ini termasuk bagian taman dari taman surga. Dan kejadian yang kedua ini dia sangat, yaitu dikuat-kuatkan agar supaya tidak sampai pingsan. Nah, terus selesailah pemakaman tersebut. Kemudian si tukang penggali kubur ini dia terheran-heran. Yang pertama kejadian seperti itu sampai dia pingsan. Terus yang kedua juga kejadian seperti itu. Selesai pemakaman, ibu ini pulang, kemudian si tukang penggali kubur ini lari menghampiri ibu tersebut. "Wahai ibu, saya kemarin waktu prosesi pemakaman saya sampai pingsan itu dikarenakan saya melihat kuburan orang yang pertama dikubur itu, kuburannya adalah diperlihatkan oleh Allah, yaitu bagian dari taman-taman surga. Kemudian
Ini yang kedua, Allah juga memperlihatkan lagi kepada saya, kira-kira amalan apakah yang membuat jenazah tersebut bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian si ibu tersebut menjawab, wahai bapak tukang menggali kubur, ketahuilah yang pertama meninggal itu adalah anak saya yang sedang menuntut ilmu, dan yang kedua ini adalah kakaknya, yang mana kakaknya ini tukang mencari kayu bakar, kemudian apabila mendapatkan lalu dijual untuk membiayai adiknya yang sedang menuntut ilmu. Jadi dengan berkahnya menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kedudukan yang tinggi. Bahkan sebelum sampai akhirat, masih di dunia sekalipun diperlihatkan oleh Allah, yaitu mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berkahnya tholabul ilmi. Lah sang bapak tersebut, tukang penggali kubur tersebut, dia terus meninggalkan pekerjaannya menjadi tukang penggali kubur. Terus kemudian bapak tersebut melanjutkan tholabul ilmi, dan sekarang dia menjadi ulama besar yang alim, yang mana ini terjadi tidak dahulu kala, akan tetapi masa-masa sekitar tahun 2000-an. Nah, ini sebagai bukti bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk tholabul ilmi, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Bukan hanya itu, wa innal alim yastaghfiru lahu man fis samawat, dan sesungguhnya orang alim yustaghfar lahu, maka akan dimintakan ampunan bagi orang alim man fis samawati, yaitu apa-apa yang terdapat di muka bumi ini, wa ma fil ardi, dan apa-apa man fis samawati, yaitu seluruh makhluk yang ada di yaitu penduduk langit, wa ma fil ardi, dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, hatal hitani fil bahri, dan sampai hewan kecil pun di dalam lautan juga memintakan ampunan kepada orang yang alim. Innal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya orang alim itu adalah pewaris para nabi. Jadi ketika kalian ini menuntut ilmu, maka apa-apa yang ada di muka bumi ini itu memohonkan ampunan bagi orang yang mau menuntut ilmu. Bukan hanya makhluk yang ada di muka bumi ini, termasuk makhluk yang ada di langit, hewan, makhluk yang ada di lautan itu juga memohonkan ampunan bagi orang yang alim, orang yang mau menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalian yang masih di pondok, semangat dalam menuntut ilmu, jangan seenaknya sendiri. Kalian itu dibiayai orang tua kalian itu enggak sedikit. Seandainya biaya kalian itu dibelikan sapi, itu dapat banyak. Makanya kalian harus sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, karena itu semua nanti efeknya akan kepada kalian sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan atau berfirman di dalam Al-Quran, Allah akan mengangkat yaitu derajat seseorang ketika orang tersebut mempunyai ilmu. Jadi kalian akan mulia dan tidaknya di muka bumi ini tergantung kalian mempunyai ilmu atau tidak. Jadi semua itu pada diri kalian kuncinya.
Wa qala alaihi salatu wasallam an Abi Dzar annahu qala alaihi salatu wasallam ya Aba Dzar la anna taghdu fa ta'lama baban min kitabillahi ta'ala khairun laka. Dan pergilah untuk menuntut ilmu, untuk belajar ilmu walaupun satu bab. Katakan sekarang kita belajar fadilatul ilmi, yaitu belajar keutamaan ilmu atau menuntut ilmu. Jadi ketika kita belajar satu bab saja min kitabillahi ta'ala, dari kitabnya Allah subhanahu wa ta'ala, khairun, itu lebih utama, laka, bagi engkau, min antusalliya mi'ata raka'atin. Itu kita ketika belajar sebuah ilmu itu lebih utama daripada kita sholat 100 rakaat, daripada kita sholat 100 rakaat. Wa alla taghdu fa ta'lama baban minal ilmi amalun bihi aw lam ya'mal khairun laka min an tusalliya alfa raka'atin. Dan barang siapa yang belajar satu bab dari ilmu dan ilmu tersebut diamalkan. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah ilmu, terus ilmu tersebut kita amalkan atau kita praktekkan, aulam ya'mal, atau kita sudah mengetahui tapi belum diamalkan, khairun laka, itu kita lebih utama daripada kita sholat 1000 rakaat. Amin ya rabbal alamin. Wa qala alaihi salatu wassalam man ta'allama baban minal ilmi liyu'lama an-nas a'talahu thawaba 70 nabiyyan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang belajar satu bab dari ilmu untuk mengajar manusia, a'talahu thawaba 70 nabiyyan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala sebanyak pahala 70 nabi. Nah, itu keutamaan orang yang mau belajar ilmu untuk diajarkan kepada manusia. Kayak contoh ini kegiatan kalian dari pondok sampai sini, ngajar di sekolah, ngajar di TPQ di situ. Itu Allah pahalanya, Allah memberikan pahala kepada kalian itu 70 nabi. Itu luar biasa. Makanya yang semangat dalam kalian mencari ilmu. Yang terakhir, wa qala alaihi salatu wasallam man jalasa indal alim sa'ataini au akala ma'ahu luqmataini au sami'a minhu kalimataini au masya ma'ahu khutfataini a'tahu Allah ta'ala jannataini kullu jannatun mislut dunya marratain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jalasa, barang siapa yang duduk indal alim, yaitu di samping orang yang alim, sa'ataini, yaitu 2 jam, atau katakan yang penting mau duduk untuk tholabul ilmi dengan orang alim, au akala ma'ahu luqmataini, atau makan makanan biarpun 2 suapan. Sayangnya nggak ada makanannya ini. Ini yang mbak-mbak malah cuman air putih saja, nggak masalah. Dianggap au akala ma'ahu luqmataini, atau au syaraba ma'ahu syurbataini, atau minum bersama orang alim 2 tegukan.
Au sami'a minhu kalimataini, atau mendengarkan dua kalimat saja. Au masya ma'au khutbataini, atau berjalan bersama orang alim sebanyak minimal 2 langkah. Kalau ini lebih dari 2 langkah, yang laki-laki di sana ujung gedung, apalagi yang perempuan tambah banyak langkahnya. Minimal 2 langkah. Itu apa yang akan diberikan oleh Allah. A'tahullahu ta'ala jannataini, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan 2 surga bagi orang yang mau duduk bersama orang alim dan mau makan bersama-sama orang alim, minum bersama-sama orang alim, mendengarkan ilmu atau berjalan bersama-sama dengan orang alim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan 2 surga. Dan setiap satu surga itu seperti dunia ini 2 kali lipat. Coba, dunia ini sudah begitu luasnya, dan surga itu lebarnya 2 kali lipat dari dunia. Itu berapa luasnya itu? Itu 2 diberikan kepada orang yang mau menuntut ilmu. Makanya dengan kita belajar kisah tadi, seorang yang menuntut ilmu diberikan kemuliaan, bahkan ketika dikubur pun sudah disambut oleh taman dari taman surga. Itulah keberkahan orang yang mau menuntut ilmu. Semoga ini menjadi pelajaran buat kalian agar tambah bersemangat dalam kalian menuntut ilmu, baik laki-laki maupun perempuan. Dan pesan saya yang kemarin kami sampaikan, taatilah gurumu, taatilah peraturan pondok. Itu akan menjadikan kalian mendapatkan ilmu yang berkah fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin min sultani subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama anta sana'ta 'ala nafsik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadil fatihil mu'min wal khatim lima sabaqa wa nazzala qabla wa siratal mustaqim sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an warzuqni fahma wa 'amalan salihan taqabbala wa rizqan wasi'an barakatan tayyiban. Allahumma ij'alna wa awladana wa talamidana wa azwajana wa jiranana wa jama'atina min ahli al-ilm wal khair wa min ahli al-Qur'an wa min ibadika as-salihin wa min ibadika al-muttaqin wa min ibadika al-mukhlasin wa la taj'alna min syarri al-dhair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waqina imama. Allahumma la tata'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa aslahtah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa shafaitah wa la hajjan akhara illa qadaitah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al jam'ana jam'atan marhumah wa tafarraqana tafarraqan ma'sumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari kami, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.